الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Kita lanjutkan lagi kitab Ta'lim yang dikarang oleh beliau Syekh Zarnuji. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih. Jadi di kitab ini dibagi menjadi beberapa pokok bahasan ya. Beberapa pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi, bab yang menjelaskan ya, ilmu itu apa sih? Fi mahiyatil ilmi wal fiqhi, dan ilmu fikih. Fikih itu fakih, jelimet. Jadi orang yang fakih itu orang yang memahami sampai detail ya. Memahami sampai detail, bukan pemahaman yang global. Tapi yang dimaksud di sini adalah ilmu fikih. Ilmu fikih itu a'mal jawarih ya. Ilmu fikih itu perbuatan anggota badan, perbuatan yang bisa dilihat, gerakan, bacaan, boleh, tidak boleh ya, kayak gitu itulah kira-kira. Wa fadlih, dan keutamaan dari ilmu fikih. Jadi ketika orang sudah mengetahui gerak-gerik yang pantas dan tidak pantas, itu kira-kira, maka adanya dia mengetahui hal seperti itu, sebuah norma, otomatis dia akan mempunyai pemikiran ya, seseorang yang sesuai dengan norma, maka dia orang yang stratanya lebih tinggi, kira-kira gitu. Jadi keutamaan orang yang ngerti ya, ngerti tentang ilmu fikih itu berbeda dengan orang yang tidak ngerti. Atau dengan kata lain, kalau orang itu ngerti sampai dengan detail, maka kedudukannya akan berbeda dengan orang yang nggak ngerti detail tapi ngerti secara umum. Faslun fi niyati. Berikutnya yaitu bagian yang menjelaskan tentang niat fi halit ta'allum, ketika seseorang itu sedang belajar. Jadi orang belajar itu ada dorongan hati, kenapa saya belajar ya? Kenapa saya memilih belajar ini, tidak memilih belajar yang itu? Dan ketika saya sudah menekuni, orang itu kan bisa berubah di pertengahan jalan, makanya ditata niatnya. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadz.
Kemudian pembahasan berikutnya difokuskan pada ikhtiaril ilmi, ya, memilih ilmu, memilih bidang kompetensi, memilih apa yang seharusnya saya pahami terlebih dahulu, wal ustadz, dan memilih guru. Ya, kalau zaman sekarang itu ya, mungkin kalau sekolahan itu ya, soalnya guru kan ada dalam sebuah sekolahan, ada sebuah madrasah, atau kalau di pesantren itu kiainya, ya. Wasyarik, dan memilih teman pergaulan, teman akrab. Ya, berteman dengan siapa saja itu ya sah-sah saja, tidak masalah. Mau berteman dengan pemabuk ya tidak apa-apa. Berteman dengan pencuri ya tidak apa-apa. Berteman, ya nggak boleh kan mencurinya. Ya nggak boleh kan mabuknya, ya nggak boleh kan ikutnya. Tapi ketika dia ada di situ, maka menanggung resiko arek iku kumpulannya arek ngene. Menanggung resiko kayak gitu. Syukur-syukur yang dikumpuli seperti itu dia berhenti dari mabuknya, berhenti dari itu, atau paling enggak kalau ada seseorang itu akhirnya sungkan gitu. Saya itu teringat kisah ya, kisah itu beliau almarhum al-maghfurlah ya Asrori itu. Ya, saya nggak ikut menyaksikan, tapi ini ceritanya. Ada seorang itu yang berada di depan dalam, kemudian bertanya, "Yai, saya boleh mabuk di sini?" Jawabnya beliau itu, "Ya mabuk ya mabuk aja. Ya silakan kalau mau mabuk. Kalau sudah dibersihkan." Ini kan aneh. Tapi beda dengan kita ini. Beliau itu kan mendoakannya kan luar biasa, beneran. Kita mendoakan ndak ngilokno iya, padahal kudune hati-hati. Ngilokno alok iku melok, tapi kadang lali. Mongso seneng ngilokno, padahal ngilokno iku suatu saat ya iso nglakoni. Alok iku melok, jare wong Jawa. Wong nek ngilokno wong, dia bakalan melakukan apa yang dia ilokkan. Apa bahasa ilokkan? Mencemooh orang dia nggak bakalan mati kecuali dia sudah melakukan apa yang ia cemoohkan kepada seseorang yang lain. Mana hati-hati. Apakah mesti seperti itu? Ya jarine mbah-mbah. Jarine wong tua-tua mbiyen ngono. Wasabat. Apa ya? Sabat itu gak gampang berubah, ya. Nggak gampang berubah. Kira-kira kayak gitu. Jadi misalnya aku kadung milih mondok neng kene, kadung milih sekolah neng kene, ya satu tuke. Kadung ambek guru iki, ya satu tuke. Nek kepengen ngali ya izin dhisik, kondo dhisik. Di sini baru. Ya. Karena pada proses belajar itu ada rasa bosan, rasa males, ya kudu sing tabah.
tetap ya, tetap. Terus penyakitnya lagi itu ketemu dengan orang yang lebih alim, ngeremehke gurune. Bahaya ini, bahaya ini. Ketok wong liya luwih alim, akhirnya terus penghormatan pada gurunya itu berkurang. Itu bahaya, padahal dia sudah memilih itu. Terus aku tak belajar ilmu iki ndongone Pak Guru iki, tapi akhirnya nyeleot di tengah jalan. Lah itu iso hasil itu. Kisah-kisah hikmah ya. Kisah-kisah hikmah tentang itu banyak. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli. Penjelasan berikutnya difokuskan pada ta'zimil ilmi, memuliakan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu. Memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu itu contoh misalnya kitab ini ditaruh di atasnya, jangan ditaruhin apa-apa di atasnya. Karena apa? Niat memuliakan. Catatan-catatan yang bagus, ilmu, catat yang bagus, rapi, yang bisa dibaca, agar nanti nggak nyesel. Itu termasuk juga memuliakan. Kadang itu kan ada itu yang bawa tas, buku, kemudian taruh di belakang, ya kurang memuliakan. Atau membaca, mempelajari, tapi naruhnya ini di lantai, bukunya di lantai, nggak di taruh di atas apa atau apa itu. Jadi letaknya itu sejajar dengan pantat, apa ya, dekenduk lantai itu kan udah bokong dukure. Jadi kurang memuliakan itu ya, kurang memuliakan. Naruh kitab itu ya ditaruh yang bagus, atasnya jangan ditaruh apa-apa, atasnya nggak ditaruh apa-apa. Wa ahli, ini ahli ilmu, orang yang alim ya, Pak Guru, Pak Kiai, dukure Pak Kiai ya, itu kan ada, biasanya kan ada dikenalkan seperti itu ya, biasanya. Faslun fil jiddi, berikutnya fokus pembahasan pada al-jiddi, fil jiddi, bersungguh-sungguh, wal muwadhabah, ajek. Jadi ketika seseorang itu misalnya pengen belajar matematika, ya diluangkan waktunya setiap hari matematika, setiap minggu matematika. Belajar ilmu agama, setiap minggunya disediakan ilmu agama. Belajar master camp, belajar apa, intinya itu ajek ya, istiqomah. Wal himmah, sejokang luhur itu keinginan yang mulia, keinginan yang baik, sebuah cita-cita yang ingin diraih, dan itu sebuah keinginan yang luhur. Keinginan yang luhur itu apa ya kira-kira ya, tidak mentok pada apa yang akan saya peroleh suatu saat, jabatan, kepandaian, kemuliaan. Itu kalau di kitab Bidayah Hidayah itu orang tertipu itu.
Jadi kamu mau belajar pengen apa? Besok saya mau ngalahkan kiai-kiai yang itu. Wah, sudah salah jalan ini orang. Atau misalnya orang yang punya niatan gini, kamu ngaji itu pengennya apa? Agar nanti saya menjadi seorang penceramah yang tangguh, menjadi seorang penceramah yang hebat, saya dikagumi banyak orang, dimuliakan orang. Ini orang yang salah. Perlu ditata niatnya ini. Itu di awalan kitab dari Imam Al-Ghazali, kitab Bidayah Hidayah itu ada keterangan-keterangan seperti itu. Jadi sejo sing luhur iku sing gak koyo ngono. Cita-cita yang luhur itu tidak seperti itu. Berapa ulama itu mengatakannya itu untuk menghilangkan kebodohan dalam diri. Itu yang pertama. Izalatil hujubin nafas. Jadi menghilangkan budaya awak. Lho nek ngilangno budaya awak lak cek pinter. Dudu kepara pinter nduk ngarepe menungso ndak. Luwih iso nepakno awak nduk ngarepe Gusti Allah. Kira-kira ngono kira-kira. Nek ngaji-ngaji biyen ngono. Faslun fi bidayatis sabqi. Fokus pembahasan berikutnya pada bidayah, memulai belajar ya. Waqadri itu takaran kira-kira nih, artinya bobot yang dipelajari itu kan mesti ada. Bobot sesuatu yang dipelajari itu mesti ada. Jadi ya nggak langsung dhuwur dhisik, tapi bobotnya ono. Oh, belajar iki dhisik. Makanya watar tibi dan urutan-urutannya. Jadi nek pengen belajar itu bertahap. Engko sing luwih kandel, sing luwih jelas maneh dan seterusnya. Nggak ujuk-ujuk. Ya, tapi terukur ya, jenjangnya itu ada. Faslun fit tawakkul. Berikutnya pembahasan tentang berpasrah diri kepada Allah Ta'ala ya. Ikhtiarnya sudah, wis mencurahkan semua yang ada, bersungguh-sungguh, wis ikhtiari sarono bener, bertawakal. Jadi ada usaha, hasil ya minta sama Allah Ta'ala. Dan tidak semua usaha itu berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Kadang itu tidak sesuai. Tapi justru itu yang membawa barokah. Pokoknya nggak ada yang sia-sia gitu aja. Faslun fi waqti tahsil ya. Kemudian pembahasan difokuskan pada bab yang menerangkan waktu. Ya, waktu sehingga seseorang itu berhasil dalam belajarnya. Faslun fi syafaqati wan nasihah. Kemudian ini mulai ke ranah sikap-sikap yang ada dalam diri berupa kasih sayang ya, syafaqah. Kasih sayang wan nasihah. Mengharapkan kebaikan, jadi gak gampang ganggu wong ya. Faslun fil istifadah. Pembahasan berikutnya dilanjutkan dengan apa ya? Istifadah itu manfaat ya. Manfaat bisa juga biziyadah, bisa juga dengan penambahan ilmu maksudnya ya.
Faslun fil waro' halat ta'allum. Berikutnya dilanjutkan dengan bab yang menceritakan tentang sifat wirai. Ya, sifat wirai itu gak gampang gawe barangi wong liya, gak gampang nyolong, gak arep-arep. Arep-arep itu tomak ya. Wirai itu maksudnya gini, ada barangnya orang yang kita tidak mengetahui apakah dia nanti itu mengizinkan atau tidak ketika kita pakai, maka lebih baik jangan dipakai. Atau semacam ini, di bengkel, ya di bengkel ada barang ya yang sekiranya itu seumpama dipakai juga ya memang boleh gitu. Tapi karena orang ini saking berhati-hatinya, dia itu minta izin terlebih dahulu. Pak, ini saya pakai dulu ya. Ya meskipun nanti itu jawabannya iya, tapi ini tata kromo. Jadi nggak gampang pek pinek. Apa pek pinek, bahasa pek pinek itu bahasa Jawa itu. Gak gampang make gosok. Nah, gosok itu ini bedanya ya. Gosok itu make tapi dikembalikan. Dan nek make izin terlebih dahulu dikembalikan, itu pinjam. Tapi kalau make tidak dimintakan izin dikembalikan, itu gosok. Make sesuatu tanpa izin yang punya nggak dikembalikan, nah itu nyolong jenenge. Halat ta'allum itu nggak boleh, setelahnya juga nggak boleh ya. Ini bisa menyebabkan itu tadi, menyebabkan ilmunya jadi nggak bermanfaat, soalnya sifat wirainya kurang. Itu kan kisahnya Al-Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an sama Al-Imam Malik. Luar biasa itu. Niru kedukuran ya, niru. Kita niru guru kita yang baik aja belum tentu bisa, apalagi niru gurunya, apalagi niru sama Kanjeng Nabi. Waduh, ketemu pirang tingkatan itu. Panjang kalau dibahas. Faslun fi ma yurithul hifdha wan nisyan. Fokus pembahasan berikutnya difokuskan pada hal-hal yang bisa yurithul hifdha, meningkatkan daya hafal, gak gampang lalian. Wan nisyan ya, hifdha itu gampang nangkep, gampang kesimpen do memori. Jadi misalnya kita mendengarkan sesuatu cepat paham, terus gak gampang lali. Hifdha. Kebalikannya ya nisyan, lalian. Faslun fi ma yajlibur rizqa. Berikutnya difokuskan pada pembahasan tentang hal yang bisa meluaskan rizki. Ya. Sesuatu yang membuat kita tercukupi itu rizkinya. Wa ma yamna'u rizqa, dan hal-hal yang bisa mencegah datanya rizki. Rizki itu bukan hanya duit ya. Kadang pegang duit 1 juta itu sik kroso sumpek. Iki durung iki sumpek. Nah itu juga yang menau rizki itu. Kadang nyekel duit 10 juta tapi tambah lapang, tambah seneng ya. Ya kayak gitu itulah. Artinya bukan hanya sesuatu yang ternampak secara lahir, tapi juga
dalam hati gitu ya, dalam hati. Sama-sama pegang duit 1 juta itu kadang itu koyo ane duit 1 juta iki gak cukup iki. Durungi kok. Tapi kadang pegang 1 juta itu waduh koyo kebanyakan. Jadi apa? Kira-kira nanti yang yajlibu rizqa, menarik rizki, sama sesuatu yang yamna'ur rizqa, membuat orang itu terasa rezekinya sempit. Wa ma yazidu fil umri, dan fokus pada pembahasan tentang sesuatu yang menyebabkan tambahnya umurnya menjadi lebih berkah. Umur seseorang misalnya 50 tahun, tapi barokah, bertahun-tahun kemudian itu masih diingat orang kebaikannya, didoakan orang kebaikannya, panjang umur itu, meskipun orangnya nggak ada. Kadang itu orangnya masih hidup mager-mager tapi gak kanggo, alim gak kanggo, dawa umur gak kanggo, lah padha mek cendek. Kira-kira ngono, kira-kira. Jadi pembahasan berikutnya tentang wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus, dan apa yang bisa memperpendek umur itu ya, maksudnya ya akhirnya ya kayak orang gak ngalor gak ngidul lah, ya mutu walayah ya. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib ya. Jadi beliau Cesar Nuji ini memasrahkan pada pertolongan Allah Ta'ala. Jadi iki kira-kira ya, aku ngarang model koyok ngene iki, aku ora iso gawe manfaat, ora iso gawe ngene, ora iso mari tulisanku iki kecuali pertolongane Gusti Allah ya. Makane alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, aku teman-teman pasrah, aku njaluk tulungan nggone Gusti Allah, wa ilaihi unib, artinya apa ya, menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai sesuatu yang utama di atas yang utama. Tapi melihat pada sisi manusianya ini, saya diberi seperti ini, saya juga punya ikhtiar gitu ya, usaha seperti ini, tapi saya tidak bisa seperti itu tanpa pertolongan dari Allah Ta'ala. Contoh, orang bisa nulis karena tangannya bisa gerak. Coba kalau Allah nggak kasih tangan, itu simpelnya ya, simpelnya. Kita bisa menyampaikan sesuatu, coba kalau mulutnya ini dikunci, ya sudah nggak bisa menyampaikan. Nah, yang mau dibanggakan apa? Yang mau dibanggakan apa yang mau dibanggakan gitu ya. Makanya di situ wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kalau Allah cabut ilmunya, apa yang mau dibanggakan? Udah ada. Jadi
alim itu nanti itu mendudukkan berkah dari ilmunya itu, mendudukkan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya coba, mulutnya dikunci, mau ngomong apa? Dikasih lupa. Gak mau nyampaikan apa, mau lupa. Gak bisa apa-apa. Terus apa yang dibanggakan? Jadi kalimat-kalimat seperti ini itu ya timbul dari kesadaran yang sangat dalam, kesadaran sangat dalam bahwa itu semata dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi melepaskan sifat dari akon-akon. Iki nek gak aku sing ngene gak ngene. Kata tolong gak iso. Kata ulang gak iso. Iki akon-akon. Ya kita banyak salah ya. Jadi seseorang itu ketika dia kembali kepada Allah Ta'ala semasa hidupnya, dia menyadari bisa apa, bisa apa, kerja ya kalau dikasih sakit mau apa, gak bisa nyampaikan kalau lidahnya terkunci mau apa, gitu ya. Ini maknanya dalam banget ini. Ya wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni. Ini dalam banget ini. Ya. Kalau diangen-angen ini habis kita itu sudah. Habis. Subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Kita semoga bisa melanjutkan lagi kitab taklim ini. Mohon maaf ada salah kata, tutur kata ataupun yang tidak tepat dalam membaca ataupun menceritakan. Ya mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi agar saya nggak terus-terusan salah, gitu ya. Nggak terus-terusan salah karena nggak ada yang ngoreksi. Tapi ancen repot sakarepe dhewe, ora gelem moro nang kiyaine rakon. Repot ya, muga-muga kesepuro ya. Allah astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka. Semoga kita senantiasa dinaungi dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.